Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas reguler A22 Akademi Farmasi Yamas Makassar dengan tugas farmakologi. Presentasi kami kali ini yaitu mengenai angina pectoris. Sebelum memasuki materi, mari kita mengenal siapa saja anggota dari kelompok 3. Saya Elmiani dengan NIM 22016 AF. Saya Faradilla Nandaka dengan NIM 22020 AF. Saya Fatima Az-Zahra dengan NIM 22021 AF. Saya Vikram Pratama dengan NIM 22022 AF. Saya Haisa dengan NIM 22027 AF. Saya Risa Anggarani Masita dengan NIM 22076 AF. Saya Sujat Manegara dengan NIM 22084 AF. Angina pectoris. Angina pectoris yaitu rasa nyeri yang terjadi akibat kerusakan arteri koronaria yang memperdarahi jantung. Kerusakan ini menyebabkan arteri koronaria menyempit ataupun tersumbat. Kerusakan yang terjadi bisa berupa plak, sobekan pembuluh darah, beku darah, atau lebih sering penimbunan lemak pada pembuluh darah yang disebut aterosklerosis. Proses penyempitan ini membutuhkan waktu yang lama karena adanya penyempitan arteri koronaria, sel otot jantung tidak lagi mendapatkan suplai darah yang cukup atau sering disebut iskemik. Iskemik ini sering menimbulkan gejala nyeri di dada kiri yang menjalar ke bahu kiri. Gejala ini bisa disebut angin duduk atau angina pectoris. Jenis-jenis angina pectoris. Yang pertama, ada angina pectoris stabil. Angina pectoris ini disebabkan oleh gejala iskemia miokard. Angina pectoris stabil ditandai dengan rasa tidak nyaman pada dada atau ekuivalen. Angina yang dipicu oleh aktivitas fisik, tekanan emosional, dan dapat berkurang dengan istirahat atau dengan nitrogliserin. Yang kedua, angina pectoris tidak stabil. Angina tidak stabil adalah nyeri dada yang terjadi saat istirahat, dengan aktivitas atau saat stres. Rasa sakit memburuk dalam frekuensi dan tingkat keparahan. Angina tidak stabil berarti terjadi penyumbatan di arteri, baik itu disebabkan oleh penyempitan arteri koroner atau penumpukan lemak yang memasok darah dan oksigen ke jantung. Bila terjadi serangan angina tidak stabil, itu pertanda bahwa pasien telah mencapai tingkat kritis. Yang ketiga, angina pectoris prinzmetal. Angina prinzmetal adalah entitas klinis yang diketahui ditandai dengan nyeri dada saat istirahat, dengan perubahan elektrokardiografi iskemik transien di segmen ST, dengan respon cepat terhadap nitrat. Gejala-gejala ini terjadi karena kejang arteri koroner yang tidak normal. Adapun gejala umum yang dapat muncul ketika terkena angina pectoris, yaitu yang pertama, nyeri dada. Nyeri atau tekanan pada dada adalah gejala utama angina pectoris. Nyeri tersebut biasanya terasa seperti tekanan, berat, atau terbakar. Nyeri ini terletak di bagian tengah atau di bagian kiri dada dan dapat menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, punggung, atau perut. Yang kedua, sesak nafas. Anda mungkin merasa sulit bernafas atau nafas terengah-engah selama serangan angina pectoris. Yang ketiga, nyeri atau ketidaknyamanan di bagian tubuh lainnya. Kadang-kadang, nyeri atau ketidaknyamanan dapat terasa di lengan kanan, punggung, rahan, atau perut. Yang keempat, kelelahan atau kelemahan. Selama serangan angina pectoris, Anda mungkin merasa lelah atau lemah secara tiba-tiba. Yang kelima, berkeringat. Beberapa orang mengalami keringat dingin atau berkeringat secara berlebihan selama serangan angina pectoris. Yang keenam, mual. Mual atau rasa tidak enak di perut juga dapat terjadi selama serangan angina pectoris. Penyebab angina pectoris. Angina pectoris disebabkan oleh penyempitan pada pembuluh darah koroner di jantung.
Hal tersebut akan membuat aliran darah yang membawa oksigen ke jantung jadi terhambat atau bahkan terhenti. Adapun faktor risiko tinggi terjadinya angina pectoris yaitu pertama, mengidap penyakit diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi. Kedua, mengidap penyakit jantung seperti gangguan struktur jantung serta pembengkakan jantung. Ketiga, kelebihan berat badan atau obesitas. Keempat, jarang berolahraga. Kelima, gaya hidup tidak sehat, seperti mengonsumsi alkohol berlebihan dan merokok. Keenam, berusia di atas 45 tahun. Ketujuh, olahraga tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pencegahan terkena angina pectoris. 1. Berhenti merokok. 2. Menurunkan berat badan jika mengalami obesitas. 3. Mengonsumsi vitamin yang cukup. 4. Makanan rendah lemak. 5. Rendah garam dan tinggi serat. 6. Istirahat yang cukup. 7. Hindari stres dan belajar teknik relaksasi melalui nafas dalam. Pertolongan pertama jika terkena angina pectoris. 1. Hentikan aktivitas dan segera beristirahat. 2. Longgarkan pakaian yang ketat. 3. Konsumsi obat nyeri dada. 4. Cari bantuan medis terdekat. Adapun obat-obat dari angina pectoris yaitu isosorbit dinitrat, verapamil HCl, nitrocafretat, trimetazidin dihidroklorid. Jadi, kesimpulannya yaitu angina pectoris adalah rasa nyeri yang terjadi akibat kerusakan arteri koronaria yang memperdarahi jantung. Kerusakan ini menyebabkan arteri koronaria menyempit atau tersumbat. Kerusakan yang terjadi bisa berupa plak sobekan pembuluh darah, bekuan darah, atau yang lebih sering penimbunan lemak pada pembuluh darah yang disebut aterosklerosis. Jenis-jenis angina pectoris ada 3, yaitu angina pectoris stabil, angina pectoris tidak stabil, dan angina pectoris princemetal. Angina pectoris memiliki gejala seperti nyeri dada, sesak napas, nyeri atau ketidaknyamanan di bagian tubuh, kelelahan, berkeringat, dan mual. Angina pectoris disebabkan oleh penyempitan pada pembuluh darah koroner di jantung. Hal tersebut akan membuat aliran darah yang membawa oksigen ke jantung jadi terhambat atau bahkan berhenti.